Halo halo warga negeri, rakyat yang cinta tanah air dan senyum ceria. Yuk kita ngobrol santai tapi penting tentang satu perubahan yang cukup bikin banyak orang berkomentar. Wah, kok begini ya? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Memang nggak ada, cuma teman-teman media kan ya pro Jokowi itu karena gampang dilafalkan aja. Ya, Perubahan ini datang dari organisasi relawan yang namanya pasti sudah sering kita dengar. Itu Projo. Tapi siapa sangka di balik 3 huruf P, R, O, J, O ternyata ada kisah yang agak berbeda dari yang kita kira selama ini. Selama ini banyak yang mengira bahwa nama Projo itu artinya Pro Jokowi, tapi ternyata tidak begitu. Menurut Ketua Umum Projo, Budi Ari, nama Projo itu bukan singkatan dari Pro Jokowi. Kata Projo berasal dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi, di mana Pro dan Jo berarti negeri dan rakyat. Jadi, Projo berarti kaum yang mencintai negeri dan rakyatnya. Simple, tapi lumayan bikin mikir ya. Jadi, kalau selama ini banyak yang bilang Pro Jokowi, ternyata definisinya bukan begitu. Budi Ari menegaskan bahwa Projo berarti negeri dan rakyat. Dan kaum Projo adalah mereka yang mencintai negara serta rakyatnya. Tapi jangan salah paham, ini bukan berarti anti Jokowi. Hanya saja, Projo ingin menegaskan identitasnya sendiri, bahwa mereka bukan sekedar organisasi yang mendukung satu sosok secara pribadi seumur hidup. Nah, karena identitas berubah, tampilan visualnya juga ikut berubah. Di Kongres ketiga Projo yang digelar pada 1-2 November 2025, Budi Ari dan jajaran memutuskan untuk mengganti logo Projo. Logo yang dulu menampilkan wajah Joko Widodo tidak akan digunakan lagi agar organisasi ini tidak terkesan sebagai kultus individu. Dalam pernyataannya, Budi Ari mengatakan bahwa Projo akan melakukan transformasi organisasi dan salah satunya adalah mengubah logo supaya lebih mencerminkan semangat rakyat dan negeri. Menariknya, mereka juga membuka sayembara logo baru untuk publik. Siapa saja boleh ikut mendesain dan ada bocoran kecil nih, logo barunya kabarnya akan berupa seekor semut hitam bermata kuning yang mengembangkan sayap putih. Semut dipilih sebagai simbol rakyat, pekerja keras, setia, dan selalu bekerja sama demi kebaikan bersama. Dari logo toko berubah menjadi simbol rakyat. Dari pro satu orang menjadi pro negeri dan rakyat. Sekarang kita masuk bagian yang agak serius, soal arah politik Projo dan posisi Budi Ari. Dalam kongres yang sama, Budi Ari Setiadi kembali terpilih sebagai Ketua Umum Projo untuk periode 2025 sampai 2030. Di sana, muncul juga sinyal kuat bahwa Projo akan mulai mendekat ke Partai Gerindra. Ia bahkan sempat mengatakan, mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Gak usah ditanya lagi partainya apa. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Projo tidak akan menjadi partai politik. Projo tetap akan berdiri sebagai organisasi relawan yang fokus pada rakyat dan negeri. Jadi, bisa dibilang Projo kini sedang memperkuat jati dirinya, memperbarui logo, menegaskan identitas sebagai gerakan rakyat, dan membuka peluang kerjasama politik yang lebih luas tanpa kehilangan esensinya sebagai organisasi relawan. Lalu, kenapa ini penting buat kita? Karena organisasi seperti Projo punya pengaruh besar dalam politik dan opini publik. Perubahan identitas berarti perubahan cara mereka bergerak, berbicara, dan berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai warga negara, kita perlu tahu siapa yang mengatasnamakan rakyat dan apakah benar mereka membawa nilai-nilai itu dalam tindakan mereka. Sebagai warga bangsa, tetap kritis dan santai, tetap cinta negeri tapi tidak buta identitas. Karena negeri ini milik kita bersama dan rakyatnya ya kita juga.